Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Kusuma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keamanan data pada database MySQL, teman-teman. Apa sih kegunaan keamanan data pada database MySQL ini? Nah, tentunya keamanan data ini berguna agar database yang kita miliki datanya tidak bocor kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu ya, teman-teman. Nah, mau tahu tentang keamanan data pada database MySQL, ikutin video ini. Nah, pertama-tama teman-teman harus ini ya teman-teman, harus sudah ada database MySQL ya di komputer kalian. Di sini saya menggunakan, coba berbesar dulu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan Pro ya teman-teman untuk install MySQL-nya. Nah, kita coba cek koneksi ya teman-teman. Kita bisa cek koneksi dengan komen gitu seperti ini ya teman-teman. MySQL, kemudian diikuti U, kemudian root ya teman-teman. Karena untuk pertama tuh pasti menggunakan root, kemudian P untuk password. Tinggal enter aja teman-teman, masukin passwordnya jangan lupa. Nah, ini udah terkoneksi ya teman-teman, bahwa MySQL-nya udah berjalan pakai ini teman-teman, apa namanya, command line ya teman-teman, command line ini. Jadi kita bisa masukkan query-query apapun di terminal ini. Nah, kita coba langkah keamanan yang pertama ya teman-teman, yaitu dengan mengubah portnya. Pertama kita harus close dulu ini untuk koneksinya, exit teman-teman, tinggal exit aja, exit, enter. Nah, udah exit, kemudian kita bisa ubah portnya teman-teman. Nah, untuk mengubah portnya kita bisa ubah di dalam direktori tertentu teman-teman. Nah, di Mac ini direktori untuk mengubah portnya itu pada file ini ya teman-teman, mycnf. Jadi kita bisa cari mycnf itu ada pada direktori, kita tinggal masukkan cd opt ya teman-teman, opt, kemudian homebrew karena installnya pakai homebrew, terus kemudian etc. Tinggal enter aja teman-teman. Ini coba kita cek direktorinya isinya apa aja, ls. Nah, di sini ada yang namanya mycnf. Nah, kita bisa ubah file di mycnf-nya ini. Coba kita buka mycnf, mycnf, tinggal enter aja. Nah, di sini ini file mycnf-nya teman-teman. Kita tinggal isi port, kemudian sama dengan kita bisa ubah portnya. Nah, defaultnya itu untuk MySQL itu 3306. Kita bisa ubah, contohnya kita ubah 3360 bisa teman-teman ya. Kita ubah portnya menjadi 3360, terus kita bisa save, kita bisa close ini. Nah, udah teman-teman. Kemudian kita bisa lakukan restart ya teman-teman. Kita bisa lakukan restart dengan bro services, kemudian restart, kemudian MySQL dan enter aja. Nanti akan nge-restart sendiri ya teman-teman. Kita tinggal tunggu aja.
Nah, itu akan stop sama start lagi. Nah, ada notifnya juga di sini bahwa MySQL-nya berjalan di latar belakang. Exit aja. Kemudian kita bisa masuk lagi ke ini ya teman-teman, command line SQL yang tadi. Kita bisa pakai perintah ini, MySQL, kemudian tentunya root ya teman-teman, tetap root. Kemudian kita bisa gini, untuk portnya kita isi 3360 ya teman-teman tadi ya, 60. Kemudian P ya teman-teman, min P untuk passwordnya. Enter aja, ketik password, enter. Nah, ini udah ke koneksi. Jadi itu yang merupakan langkah pertama keamanan data pada MySQL. Nah, untuk langkah keamanan data pada MySQL berikutnya ada, kita bisa menghapus untuk MySQL history ya teman-teman. Kita bisa close dulu ini, untuk exit ya teman-teman. Bisa exit, kemudian kita bisa cek di direktori awal. Jadi kemudian kita bisa cek di sini ada ls, kemudian min a untuk agar semua. Enter aja teman-teman. Nah, di sini ada file yang namanya, sebentar teman-teman, MySQL history nih, MySQL history. Nah, kita MySQL history itu apa sih? MySQL history itu untuk menyimpan konfigurasi pertama saat kita menginstal MySQL gitu. Nah, kita harus tentunya konfigurasi ini harusnya tidak tersebar ya teman-teman. Jadi kita bisa hapus aja MySQL history. Nah, kalau kalian pengen tahu apa isinya MySQL history, begini ya. Ini namanya kode. Nah, seperti ini MySQL history ya teman-teman. Jadi isinya konfigurasi gitu. Nah, kita bisa hapus saja di sini. Nah, hapus dulu teman-teman ya. Di sini kita bisa hapus dengan rm.mysql history. Nah, udah. Dan kita cek lagi ls min a ya teman-teman. Nah, udah hapus, udah nggak ada teman-teman MySQL history-nya. Itu aja untuk menghapus history dari MySQL teman-teman. Nah, teman-teman masuk ke langkah selanjutnya, yaitu tentang create user ya teman-teman. Jadi kita bisa kasih tambahan akses untuk user-user tertentu tanpa pakai yang root tadi gitu teman-teman. Kita bisa masuk ke MySQL nya terlebih dahulu, MySQL terminal. Kita bisa begini aja. Nah, masukin password ya teman-teman. Nah, enter. Di sini kita bisa create user dengan perintah ini ya teman-teman, create user, kemudian diikuti sama username sama ini ya teman-teman, apa namanya, portnya. Nah, kemudian kita bisa kasih passwordnya untuk identifiernya. Kita bisa pakai ini teman-teman, identify, kemudian by
nilainya, passwordnya. Misalkan kita mau isinya password, gitu ya teman-teman. Nah kita tinggal enter aja teman-teman, akan query oke. Nah tapi user ini belum memiliki akses untuk apa-apanya teman-teman. Nah untuk menambah akses kita pakai create ya, perintah create. Bisa tulis kayak gini teman-teman, create, terus kemudian aksesnya apa, misalkan di sini aksesnya all, kita bisa akses semua. Kemudian diikuti sama on itu untuk apa, untuk database yang mereka bisa akses tuh mana aja gitu, aksesnya mana aja gitu. Ini kita all pakai bintang, jadi artinya semua database bisa dibuka sama dia. Kemudian tuh ya teman-teman, tuh itu isinya sama dengan ini ya teman-teman, kita copy di situ. Nah itu diisi sama username-nya yang mau kita kasih akses gitu teman-teman. Kemudian diikuti sama ini teman-teman ya, with create option, tinggal tutup kurung, tinggal enter aja teman-teman ya. Nah ini udah dapat aksesnya teman-teman. Nah gimana kalau misalkan kita mau create user tapi kita nggak mau aksesnya di localhost ini teman-teman, kita mau kasih hostnya yang beda. Nah caranya kita copy aja dulu teman-teman. Caranya kita tinggal ubah aja teman-teman pada bagian ini. Misal gini, kita mau aksesnya di subdomainnya example.com misalnya gitu, kita tinggal pakai persen kemudian titik, kemudian subdomainnya example.com. Nah ini ya teman-teman, jadi tinggal enter aja. Nah kemudian jangan lupa dikasih aksesnya apa aja teman-teman. Nah ini untuk ininya juga sama teman-teman. Ini teman-teman example, oke, tinggal enter aja teman-teman. Nah itu dia ya teman-teman. Nah kemudian gimana kalau misalkan kita nggak mau kasih aksesnya semua nih, dia bisa ngelakuin semua, misalkan cuma reload sama proses. Nah coba kita bikin usernya beda dulu teman-teman ya. Ini kita create user dulu, copy dari ini aja tapi usernya beda ini kita. Nah misalkan di sini kasih nama username-nya admin deh, ini localhost aja. Di sini misalkan admin gitu ya teman-teman. Nah si admin itu hanya bisa kita enter create dulu teman-teman, kita create kemudian. Nah si admin itu kita cuma mau kasih akses ini ya teman-teman, proses sama ini admin dulu ya teman-teman. Nah si admin kita mau kasih aksesnya cuma proses, kita hapus all, yang awalnya all kita jadi kasih aksesnya cuma misalkan reload sama proses ya teman-teman. Nah reload sama proses, kita enter aja teman-teman. Nah si admin tadi kita kasihnya reload sama proses gitu teman-teman. Nah masuk ke langkah-langkah keamanan data berikutnya teman-teman. Di sini
Di sini tadi udah buat user tertentu ya teman-teman. Gimana kalau kita mau ngecek si user tersebut tuh udah memiliki memiliki privilege apa gitu teman-teman. Nah, kita bisa ngeceknya pakai namanya so grand ya teman-teman. Nah, terus nama admin, misalkan tadi kita udah bikin admin username ya kan, username yang kita coba cek untuk admin ya teman-teman. Admin tak inian aja. Error. Kita coba grades. ini jangan lupa for ya teman-teman. Nah, ini teman-teman kita enter aja. Nah, si admin tadi kita bikin kan ininya aksesnya untuk reload sama proses gitu ya teman-teman. Nah, di semua database. Nah, gimana kalau kita mau ubah nih, kita maunya cuma si admin cuma bisa ngeproses aja gitu, kita bisa pakai namanya revoke. Kita bisa gini, revoke ya teman-teman. Terus kemudian misalkan apa yang mau kita ubah, reloadnya kita mau hapus, reload, kemudian di database mana aja yang kita mau reloadnya kita hapus, semua database ya teman-teman. Kemudian diikuti sama from. Terus nah, ini kemudian si username yang kita mau revoke ya teman-teman. Misalkan di sini admin tadi, kita coba enter. Oke, query oke. Coba kita show privilege-nya tadi teman-teman. Nah, di sini reloadnya udah kehapus ya teman-teman, udah tidak ada ya kan. Di sini cuma karena kita revoke, reloadnya kita hapus, jadi dia cuma bisa ngeproses gitu teman-teman ya. Nah, untuk langkah selanjutnya gimana kalau misalkan ini kita mau bikin admin tapi dia punya kesamaan, dua admin tapi dia punya ininya sama, privilege-nya sama. Nah, kita bisa gunakan yang namanya create role ya teman-teman. Create role. Nah, di sini misalkan kita create role dulu. Create role. Kemudian diikuti sama role-nya yang apa kita mau create. Misalkan di sini ada pembaca. Sama penulis. Nah, kita kasih titik koma, kita create dulu. Nah, create dulu udah jalan. Nah, kita kasih akses nih di pembaca ini, mau kita kasih akses gitu. Dia bisa ngapain aja, kita bisa pakai create tadi ya teman-teman. Jadi kita bisa create, misalnya pembaca bisa create biasa pembaca bisa read ya.
Jadi cuma select, biasa kalau cuma bisa baca kan select di database mana aja, on, kita pilih on database-nya ini teman-teman. Oh ya teman-teman, kemudian diikuti sama role-nya teman-teman. Kita bisa pilih itu role-nya apa, membaca misalnya tadi. Nah oke. Nah kita bikin lagi buat yang penulis teman-teman. Nah si penulis itu bisa select, kemudian bisa update, select, update, delete, sama insert nih. Select, kemudian sama delete. Nah itu teman-teman ya, kita coba run. Oke, berjalan teman-teman. Nah tinggal kita, misalkan kita mau bikin username tadi teman-teman, bikin create user, kemudian pakai misalkan di sini kita mau apa ya teman, di localhost saja namanya, ntar kita ganti, misalkan di sini Budi, create user Budi, bisa ngapain aja. Budi misalkan jadi pembaca misalnya gitu ya, kita bisa kasih kita bikin ininya dulu ya, create, terus kemudian sama kayak identifiernya tadi, identified by passwordnya teman-teman. Kita bikin username dulu, kemudian diikuti sama password. Udah di koma 3 enter aja. Dan Budi localhost, Budi udah ada sebenarnya ya. Enter. Di sini kita ganti Rudi teman-teman. Jangan lupa enter. Oke, query Rudi bisa. Nah di sini Rudi kita mau kasih akses sebagai penuh lihat di sini. Nah diikuti kan tadi kan kayak apa namanya, privilege-nya kan. Sekarang kita diikuti sama role-nya teman-teman. Di sini misalkan role-nya jadi membaca itu, terus kemudian itu Rudi berarti teman-teman. Gitu teman, Rudi sebagai membaca. Oke, udah tinggal enter aja teman-teman. Nah jadi di sini misalkan kita cek grade, so grade for
grant for Rudy. Nah, di sini sebagai pembaca ya teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, misalkan kita bikin baru lagi Rudy di sini, misalkan Jundi ya teman-teman. Kita create user Jundi, enter. Oke, Jundi sebagai penulis misalkan. Tinggal ikutin yang tadi aja teman-teman. Kita tinggal ganti Jundi sebagai penulis. Penulis. Di sini kita ganti Jundi. Oke, coba kita cek Jundi apakah menjadi penulis teman-teman. Jundi, oke. Nah, di sini Jundi udah jadi penulis gitu teman-teman. Oke, sekian mungkin tutorial keamanan data pada MySQL teman-teman. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.